Salam sahabat P3KM, senang bisa menyapa teman-teman semua walaupun dalam video, tapi kita boleh bersyukur kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan berbicara mengenai penguasaan diri. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga tinggi, puji dan syukur ya Bapa kenaikan kehadiratmu, karena kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun via online. Kami akan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai renungan singkat kami bertema penguasaan diri. Tuhan Yesus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami ya Bapa, dan nantinya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terpuji termuliakan namamu Bapa, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu atas kami sekalian. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Keisha Helman Tobing, mahasiswa aktif di Universitas Jambi, program studi Teknologi Hasil Pertanian. Aku di sini mau sharing soal penguasaan diri. Sebelumnya aku mau tanya nih buat teman-teman. Menurut teman-teman penguasaan diri itu apa sih? Nah, penguasaan diri itu ya teman-teman adalah sifat yang mampu mengendalikan, mengontrol diri untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Dari kecil kita udah diajarin untuk belajar menguasai diri. Contohnya kayak di situasi pandemi saat ini, kita diminta untuk stay at home. Nah, dengan kita patuh untuk tidak kemana-mana dan melakukan semuanya di rumah aja merupakan salah satu bentuk penguasaan diri kita. Hal positifnya apa? Hal positifnya itu kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, bisa intens dengan keluarga, dan terhindar dari virus COVID-19. Nah, menahan diri dari ajaran sesat itu ada juga disampaikan di Alkitab seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 7 yang berbunyi, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nats ini berbicara tentang kesesatan, bahwasannya kita nggak boleh menilai orang. Kamu nih sesat, kamu nih nggak ada di jalannya Tuhan. Tapi kita juga harus bisa menilai diri kita sendiri. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita tidak di jalannya Tuhan. Kalau ada dalam diri kita yang menyesatkan, maka kita harus melepaskan hal itu. Kita harus tinggalkan hal itu. Kalau kita bisa menahan diri, kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga semakin ditekankan lagi bahwasannya penguasaan diri itu penting sekalipun itu sulit. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa menahan diri? Cara yang pertama itu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Maksudnya itu kita harus menjaga pikiran kita. Karena pikiran kita ini berkuasa kuat dan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan. Kalau kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, maka pikiran itu pula yang akan menghancurkan kita. Sehingga penguasaan diri itu harus dimulai dari pikiran. Cara yang kedua adalah melatih diri dan nikmati prosesnya. Di sini kita harus peka terhadap situasi apa aja sih kita bisa melatih diri kita. Misalnya nih ya, kita ingin beli sesuatu, tapi sebelum-sebelumnya pengeluaran kita udah cukup banyak. Nah, kita harus menahan diri kita. Dan kita juga harus ada pertimbangan, itu benar-benar kebutuhan atau hanya sekedar keinginan kita saja. Dari situ kita bisa menikmati prosesnya, proses kita menabung, proses kita menahan diri, untuk spend money untuk kebutuhan yang lain. Kedepannya kita akan terbiasa untuk menahan diri kita. Hal ini juga teman-teman termasuk salah satu caranya Tuhan untuk memproses kita. Kalau kita lagi diproses, cepat atau tidaknya itu bukan urusan Tuhan, tetapi urusan kita pribadi. Mau semakin lama kita diproses, teruslah tidak menahan diri, teruslah tidak melatih diri. Tapi kalau mau cepat diproses, berhenti dan lakukan hal-hal yang benar. Tahan diri sehingga dirimu terlatih dan prosesmu akan cepat. Jadi penguasaan diri itu hasil sebuah proses ya teman-teman. Cara yang ketiga, serahkan hidupmu agar dipimpin oleh Roh. Di Alkitab disampaikan bahwasannya Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau hidup menurut daging, maka kita tidak akan bisa menguasai diri kita. Karena pada dasarnya keinginan daging memiliki kuasanya tersendiri. Ada kekuatan yang mengendalikannya, sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka kita tidak akan mampu mengendalikannya. Oleh sebab itu, libatkan Roh Kudus teman-teman, selalu libatkan dan mengandalkan Roh Kudus agar memimpin hidup kita. Cara yang keempat adalah kita harus
harus menguasai diri kita dalam emosi, ucapan, dan hawa nafsu. Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kita kepada kesesatan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk tetap menguasai diri di tengah godaan duniawi. Menguasai diri akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa oleh arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, dan hal ini dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakternya. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita menaklukkan daging dan menguasai diri kita. Jika karakter penguasaan diri ini hidup di dalam kita, maka itu akan sangat menolong kita untuk dapat terus mengalami pertumbuhan. Terlepas dari itu semua, penguasaan diri termasuk ke dalam 9 buah roh. Sama-sama kita tahu kalau buah itu muncul di ranting, dan ranting gak akan menghasilkan buah kalau tidak melekat di pohon. Seperti yang tertulis di Alkitab, ranting yang tidak melekat padaku tidak mampu melakukan apa-apa. Ranting di sini adalah kita, teman-teman. Maka kitalah yang akan menghasilkan buah. Dan kita ranting gak bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat pada pohon, yang dimana pohon ini adalah Yesus. Maka jangan berharap bisa menahan diri kalau tidak dekat dengan Yesus, kalau gak menempel sama Yesus. Penguasaan diri hanya ada karena penaklukan diri terhadap kehendak Allah. Sehingga orang yang dapat menguasai diri adalah orang-orang yang betul memiliki buah roh. Mereka yang mampu dihidupi oleh roh, sehingga mereka mampu menaklukkan dirinya, mampu menguasai dirinya. Nah teman-teman, ada satu ayat Alkitab yang menguatkan kita mengenai pengendalian diri ini, diambil dari Amsal 25 ayat 28 yang berbunyi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi buat teman-teman, aku mau tekankan lagi bahwasannya penguasaan diri itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Justru dengan kita menahan diri kita dari ajaran-ajaran yang sesat, kita bisa bertahan dalam kondisi yang Tuhan pimpin. Hidup dalam penguasaan diri sesuai ajaran Tuhan membuat kita berjalan dalam kebaikan, dan hidup kita tidak jauh dari perlindungan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan ada penguasaan diri yang mengajarkan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Penguasaan diri adalah salah satu dari 9 buah roh yang dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sekian sharing yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Biarlah kiranya sharing ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan semakin dimuliakan, serta kita bisa mengingat bahwasannya tanpa penguasaan diri kita akan jatuh dan jauh dari Tuhan. Buah dari iman adalah kasih, dan buah dari kasih adalah pelayanan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.